Hujan turun tipis ketika Lin Xiaoye berdiri di depan gerbang rumah keluarga Lu, menggenggam ujung bajunya dengan jari gemetar. Bau kota begitu asing baginya, jauh berbeda dengan aroma tanah dan daun basah di Wanling Mountain. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan menyeretnya ke takdir yang jauh lebih rumit daripada hidup sebagai gadis gunung yang bebas. 8 tahun lalu, ia dibuang ke gunung dalam keadaan masih bayi. Ibunya direnggut. Kewarasannya, ayah kandungnya menutup mata demi kekuasaan, dan sebuah giok yang seharusnya melindungi nasibnya berpindah tangan. Xiaoye tumbuh bersama binatang buas, belajar bertahan hidup, belajar bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari darah. Ia menjadi kuat, bukan karena ingin, tapi karena dunia tidak memberinya pilihan. Lu Mingqiao berbeda. Ia lahir dalam keluarga kaya raya, dikelilingi kemewahan, tapi tumbuh dengan kesepian yang sunyi. Ayahnya sibuk, ibunya penuh tuntutan, dan cinta di rumah itu terasa seperti aturan bisnis. Ia belajar sejak kecil untuk menutup perasaan, menyembunyikan luka di balik wajah dingin dan sikap dewasa yang terlalu cepat untuk usianya. Pertemuan mereka awalnya dipenuhi benturan. Xiaoye yang polos dan jujur bertabrakan dengan dunia kota yang penuh kepura-puraan. Mingqiao merasa terganggu oleh kehadirannya, sementara Xiaoye melihat bocah kaya itu sebagai anak yang manja dan keras kepala. Namun perlahan, di balik pertengkaran kecil dan hukuman aneh yang ia berikan dengan cara khasnya, Xiaoye melihat kesepian di mata Mingqiao. Dan Mingqiao, tanpa sadar, mulai merasa rumah menjadi lebih hangat sejak gadis itu ada. Takdir tidak memberi mereka waktu untuk tumbuh dengan tenang. Krisis keluarga Lin dan Lu, rahasia tentang giok, dan penyakit aneh yang menggerogoti tubuh Xiaoye memaksa orang dewasa membuat keputusan kejam. Demi stabilitas dua keluarga besar, demi melindungi rahasia lama, sebuah pernikahan diputuskan. Ini hanya formalitas, kata ayah Lu dengan suara tegas. Kalian akan menikah, tanpa cinta, tanpa pilihan. Xiaoye menunduk, jantungnya berdebar. Ia tidak takut menikah, tapi takut kehilangan kebebasan. Mingqiao duduk diam, wajahnya tanpa ekspresi, seolah keputusan itu tidak menyentuhnya. Padahal, di dalam dadanya, ada kemarahan dan kelelahan yang sudah lama ia pendam. Ia pernah berjanji, tidak akan lagi membiarkan siapapun mengikat hidupnya. Malam setelah pernikahan itu sunyi. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi terpisah oleh jarak yang tak terlihat. Mingqiao menjaga jarak, berbicara seperlunya, dingin dan formal. Xiaoye tidak menuntut apapun. Ia tahu luka seseorang tidak bisa disembuhkan dengan paksaan. Hari-hari berlalu perlahan. Xiaoye merawat rumah, memasak dengan cara sederhana, terkadang salah menyalakan kompor, terkadang tertawa sendiri karena hal-hal kecil. Mingqiao awalnya terganggu, tapi lama-lama ia terbiasa mendengar suara langkah ringan dan napas tenang gadis itu di rumahnya. Suatu malam, Mingqiao pulang dalam keadaan basah kuyup, wajahnya pucat. Tanpa banyak bicara, Xiaoye mengambil handuk, menyeduhkan teh hangat, dan duduk di seberangnya tanpa bertanya. Keheningan itu justru membuat Mingqiao runtuh. Aku lelah, katanya pelan. Xiaoye hanya mengangguk. Kalau capek, istirahat. Aku di sini. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan cinta. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Mingqiao merasa tidak sendirian. Trauma masa lalu terus menghantui mereka. Xiaoye sering terbangun karena mimpi tentang api dan gunung yang terbakar. Mingqiao terjaga oleh kenangan ibunya yang dingin dan ayahnya yang selalu memilih bisnis. Mereka saling melihat luka masing-masing tanpa berani menyentuhnya. Pernikahan itu tetap terasa seperti ikatan paksa. Namun di sela-sela hari yang biasa, tumbuh perhatian kecil. Mingqiao mulai mengingat bahwa Xiaoye tidak suka makanan terlalu manis. Xiaoye tahu Mingqiao tidak bisa tidur tanpa lampu kecil di sudut ruangan. Cinta tidak datang dengan ledakan. Ia datang seperti api kecil yang dijaga diam-diam, takut padam sebelum sempat menghangatkan. Saat kebenaran tentang asal-usul Xiaoye dan giok akhirnya terkuak, dunia mereka kembali terguncang. Xiaoye adalah anak yang seharusnya menjadi pewaris keluarga Lin. Nasibnya dirusak, hidupnya dicuri, kemarahan dan kesedihan menumpuk, tapi ia tidak ingin membalas dengan kebencian. Mingqiao berdiri di sisinya ketika semua orang meragukannya. Dia istriku, katanya tegas.
Itu, cukup. Xiao Ye menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia berani berharap. Namun luka tidak sembuh dalam semalam. Ming Qiao masih dingin, masih menjaga jarak. Xiao Ye masih takut kehilangan. Mereka berjalan pelan, saling menunggu, saling belajar mempercayai. Di suatu pagi yang biasa, Xiao Ye berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah kita bisa benar-benar bahagia." Ming Qiao menatapnya lama, lalu menjawab jujur, "Aku juga tidak tahu. Tapi aku ingin mencobanya. Denganmu, tidak ada akhir yang sempurna. Tidak ada janji selamanya yang berlebihan. Hanya dua orang terluka, yang memilih untuk tetap tinggal, hari demi hari, membangun sesuatu yang perlahan berubah dari pernikahan terpaksa menjadi ikatan yang lahir dari pilihan hati. Hari-hari setelah kebenaran itu terungkap tidak menjadi lebih mudah. Justru terasa semakin berat. Lin Xiaoye kini tidak lagi hanya gadis gunung yang dipungut oleh keluarga Lu. Namanya mulai dibicarakan, masa lalunya diungkit, dan keberadaannya membuat banyak orang gelisah. Ia merasakannya dari tatapan para pelayan, bisikan kerabat jauh, dan undangan makan malam yang mendadak penuh kepura-puraan. Lu Mingqiao tetap bersikap tenang di luar, tapi Xiao Ye tahu, di dalam dirinya ada badai yang terus berputar. Pria itu semakin jarang bicara, semakin sering pulang larut, dan semakin sering duduk sendirian di balkon dengan rokok yang tak pernah benar-benar dihisap. Suatu malam, Xiao Ye mendekat pelan. "Kalau tidak ingin bicara, tidak apa-apa," katanya lembut. "Aku hanya tidak ingin kamu merasa sendirian." Ming Qiao terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Aku takut." Itu pertama kalinya ia mengucapkan kata itu. "Aku takut kalau aku melindungimu, aku justru menyeretmu ke lebih banyak bahaya. Aku sudah terbiasa kehilangan. Tapi kamu tidak seharusnya." Xiao Ye duduk di sampingnya, menjaga jarak tipis yang sopan. "Aku sudah hidup di bahaya sejak lahir," jawabnya pelan. "Tapi aku masih di sini. Dan sekarang aku memilih tinggal." Kata memilih itu menghantam Ming Qiao lebih keras daripada tuduhan manapun. Tekanan dari keluarga Lin mulai muncul secara terang-terangan. Mereka mengirim orang, membawa dokumen, membawa ancaman yang dibungkus senyuman. Mereka ingin Xiao Ye kembali, tapi bukan sebagai anak yang dicari, melainkan sebagai alat yang bisa dikendalikan. Giok, garis keturunan, dan apapun yang tersisa dari keberuntungan lama. Ming Qiao menolak dengan dingin. "Dia istriku. Kalian tidak punya hak." Namun penolakan itu membuat konflik membesar. Proyek bisnis terganggu, kerjasama diputus, dan serangan halus terus berdatangan. Xiao Ye melihat semua itu dan mulai merasa bersalah. "Mungkin aku seharusnya pergi," katanya suatu sore. Ming Qiao menoleh tajam. "Jangan pernah mengatakan itu lagi." Nada suaranya keras, tapi matanya penuh kegelisahan. "Aku tidak menikahimu untuk kemudian menyuruhmu pergi saat keadaan sulit." Kata menikah itu masih terasa asing di antara mereka, tapi maknanya perlahan berubah. Kesehatan Xiao Ye kembali menurun. Ia sering pusing, tubuhnya dingin di malam hari, dan mimpi buruk tentang gunung dan api kembali menghantuinya. Ming Qiao mulai bangun lebih awal. Memastikan ia sarapan, memastikan ia minum obat herbal yang dibawa dari Wanlieng Mountain. "Aku tidak selemah itu," Xiao Ye tersenyum kecil. "Aku tahu," jawab Ming Qiao. "Tapi izinkan aku menjaga kali ini." Hubungan mereka bergerak lambat, penuh kehati-hatian. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada pengakuan cinta. Tapi ketika Xiao Ye terjatuh karena pusing, Ming Qiao menangkapnya tanpa ragu. Ketika Ming Qiao terdiam terlalu lama, Xiao Ye menuangkan teh dan Dut Uke menemaninya tanpa bertanya. Suatu malam hujan deras, listrik padam. Xiao Ye duduk di ruang tamu, memeluk lututnya. Api dan kegelapan selalu memicu ketakutannya. Tanpa sepatah kata, Ming Qiao menyelimuti pundaknya dan duduk di lantai di depannya. "Aku di sini," katanya singkat. Xiao Ye menutup mata, napasnya perlahan tenang. Ia menyadari sesuatu malam itu. Pernikahan mereka mungkin dimulai tanpa cinta, tapi kehadiran pria itu kini menjadi tempat aman baginya. Sementara itu, luka lama Ming Qiao mulai terbuka. Ia akhirnya mengaku bahwa ia dibesarkan dengan ekspektasi, bukan pelukan. Bahwa setiap prestasi hanya dihargai jika menguntungkan. Bahwa ia tidak pernah benar-benar merasa dipilih. Xiao Ye mendengarkan dengan sabar. "Kalau begitu,
katanya pelan, mulai sekarang, aku akan memilihmu setiap hari. Kata-kata sederhana itu membuat dada Ming Qiao sesak. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, menahan sesuatu yang hampir runtuh. Ancaman keluarga Lin memuncak ketika mereka mencoba memisahkan Xiao Ye secara paksa dengan alasan medis dan hukum. Saat itulah Ming Qiao akhirnya berdiri sepenuhnya di depan. Kalau kalian ingin menyentuhnya, katanya dingin di ruang pertemuan, kalian harus melewati aku. Dulu, keputusan itu berisiko besar. Tapi bagi Ming Qiao, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih seseorang, bukan kewajiban. Xiao Ye melihat punggung pria itu, dan air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu jalan mereka masih panjang. Trauma tidak hilang, luka tidak langsung sembuh. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang pasti. Setelah hari itu, suasana di rumah berubah dengan cara yang nyaris tak terlihat, tapi terasa jelas bagi mereka berdua. Ming Qiao tidak lagi menghindari ruang yang sama dengan Xiao Ye. Ia masih pendiam, masih dingin di luar, tetapi kini kehadirannya konsisten. Pulang lebih awal, duduk di meja makan, meski hanya beberapa menit, mendengarkan, meski jarang menanggapi panjang. Xiao Ye tidak menuntut lebih. Ia tahu luka yang terlalu lama dipendam tidak bisa dipaksa terbuka. Ia memilih menunggu, seperti menunggu bunga liar mekar tanpa menarik batangnya. Namun dunia luar tidak berniat memberi mereka ketenangan. Kesehatan Xiao Ye kembali memburuk ketika tekanan dari keluarga Lin makin agresif. Mereka menyebarkan rumor bahwa Xiao Ye hanyalah anak tidak sah yang memanfaatkan keluarga Lu. Media mulai mencium kisah itu. Foto-foto lama, cerita palsu, semua dicampur menjadi satu narasi kejam. Suatu pagi, Xiao Ye menemukan dirinya menjadi tajuk pembicaraan. Tangannya gemetar saat mematikan layar ponsel. Aku baik-baik saja, katanya ketika Ming Qiao bertanya, meski wajahnya pucat. Ming Qiao menatapnya lama, lalu mengambil ponsel itu, membaca singkat, dan tanpa berkata apa-apa, langsung menelepon asistennya. Suaranya tenang, tapi dingin. Hentikan semuanya, sekarang. Hari itu, Ming Qiao muncul di depan publik untuk pertama kalinya bukan sebagai pewaris dingin, melainkan sebagai suami. Ia berdiri di konferensi persingkat, tidak berlebihan, tidak emosional. Lin Xiao Ye adalah istriku, katanya. Siapapun yang menyerangnya, berarti menyerang keluarga Lu. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Xiao Ye menonton dari rumah. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan berdiri sejauh itu untuknya. Malamnya, ia mendekati Ming Qiao dengan ragu. Kamu tidak harus melakukan itu. Ming Qiao menjawab tanpa menatapnya, aku tahu. Tapi aku mau. Jawaban itu membuat Xiao Ye terdiam lama. Sejak saat itu, jarak di antara mereka perlahan menyempit. Bukan melalui kata cinta, melainkan kebiasaan kecil. Ming Qiao membiarkan Xiao Ye menungguinya saat ia bekerja larut. Xiao Ye mulai berani bertanya tentang masa kecil Ming Qiao, dan pria itu, meski singkat, mulai menjawab. Aku tidak suka ulang tahun, katanya suatu malam. Kenapa? Karena setiap tahun, aku diingatkan bahwa aku harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Xiao Ye tersenyum pahit. Kalau begitu, ulang tahun berikutnya kita tidak perlu jadi lebih baik. Cukup, jadi lebih jujur. Ming Qiao terdiam. Kata kita terasa asing, tapi hangat. Namun masa lalu Xiao Ye belum selesai menuntut haknya. Ibunya yang selama ini dianggap gila tiba dibawa keluar dari tempat pengasingan. Perempuan itu mengenali Xiao Ye dalam sekejap. Memeluknya sambil menangis, menyebut namanya dengan suara gemetar. Itu kamu, aku tahu kamu masih hidup. Xiao Ye terpaku. Dunia seakan berhenti. Semua luka yang terkubur kembali terbuka. Ming Qiao berdiri di belakangnya, tangannya mengepal, tidak tahu bagaimana membantu tanpa melukai. Setelah pertemuan itu, Xiao Ye jatuh sakit. Demam tinggi, tubuhnya lemah, dan mimpi buruk tidak berhenti. Ia memanggil gunung, memanggil masa kecil yang hilang, memanggil takdir yang tidak pernah adil. Ming Qiao duduk di samping ranjangnya semalaman. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Xiao Ye tanpa alasan selain takut kehilangan. Jangan pergi, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Aku belum siap. Xiao Ye tidak sadar, tapi air mata mengalir dari sudut matanya. Saat demamnya turun, ia membuka mata dan menemukan Ming Qiao tertidur di kursi, masih
menggenggam tangannya, hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia sudah jatuh cinta, bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang tumbuh dari rasa aman, dari kehadiran yang tidak pergi meski tidak diminta. Namun Xiaoye tidak mengatakannya. Ia tahu cinta yang lahir dari luka harus dijaga dengan hati-hati. Hari demi hari, mereka berjalan berdampingan, belum sepenuhnya saling memiliki, tapi tidak lagi saling menjauh. Pernikahan itu masih disebut pernikahan terpaksa oleh orang luar. Musim berganti tanpa mereka sadari. Luka Xiaoye perlahan stabil, meski dokter tetap memperingatkan bahwa kondisinya tidak akan benar-benar aman sebelum asal-usul dan nasib yang terpecah itu disatukan kembali. Kata nasib terdengar absurd bagi dunia bisnis yang rasional, tapi Ming Qiao memilih percaya. Ia telah melihat terlalu banyak kebetulan yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga Lin kembali menghubungi, kali ini dengan nada yang lebih licin. Mereka menawarkan pengakuan resmi, warisan, dan perlindungan. Xiaoye mendengarkan dalam diam, lalu menolak. Dengan sopan, aku tidak ingin diakui sebagai alat, katanya. Kalau ingin ngakui, akui ibuku dulu. Penolakan itu membuat pihak Lin murka. Tekanan datang dari segala arah, izin usaha ditunda. Kontrak dipatahkan, dan ancaman hukum dilontarkan dengan senyum. Ming Qiao menutup rapat. Pintu rumah dari hiruk-pikuk itu menciptakan ruang aman kecil yang hanya berisi mereka berdua. Di ruang aman itulah, perasaan berkembang dengan cara yang jujur dan rapuh. Suatu sore, Xiaoye mencoba memasak hidangan kota yang rumit. Dapur berantakan, panci gosong, dan asap memenuhi ruangan. Ming Qiao bergegas masuk, panik, lalu tertawa kecil ketika melihat wajah Xiaoye yang belepotan tepung. Tawa itu singkat, canggung, namun nyata. Aku gagal, Xiaoye menghela napas. Kita, Ming Qiao mengoreksi sambil mengambil lap. Kita gagal, kata kita kembali hadir, dan kali ini tidak terasa asing. Malam itu, mereka makan mie instan bersama di meja dapur. Sederhana, tapi hangat. Xiaoye menatap Ming Qiao dan ingin mengatakan banyak hal, tentang takut kehilangan, tentang ingin tinggal lebih lama, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Ming Qiao seakan membaca pikirannya. Kamu tidak harus kuat setiap saat, katanya pelan. Aku tahu, kamu terbiasa bertahan, tapi kamu tidak sendirian di sini. Kalimat itu membuat pertahanan Xiaoye runtuh. Air mata jatuh tanpa suara. Ming Qiao tidak memeluknya, ia hanya duduk dekat, memberi ruang, memberi waktu. Itulah caranya mencintai, tidak memaksa, tidak menuntut. Namun, bayang-bayang masa lalu Ming Qiao juga menuntut perhatian. Ibunya jatuh sakit, kunjungan ke rumah lama membuka kembali kenangan dingin dan tuntutan tanpa henti. Ming Qiao kembali menjadi anak yang dinilai, bukan dipeluk. Di mobil dalam perjalanan pulang, ia diam terlalu lama. Xiaoye menyentuh lengannya pelan. Kita pulang, katanya. Satu kata itu, pulang, membuat dadanya sesak. Ketegangan memuncak ketika sebuah insiden terjadi di kantor Ming Qiao. Dokumen penting bocor, menuduh Xiaoye terlibat. Itu fitnah yang rapi. Media kembali bergerak. Xiaoye mengajukan diri untuk menjauh sementara. Aku tidak mau jadi beban, katanya. Ming Qiao menatapnya, wajahnya keras menahan emosi. Jangan ambil keputusanku dariku, ujarnya. Aku memilihmu. Biarkan aku bertanggung jawab atas pilihanku. Itu bukan pengakuan cinta, tapi bagi Xiaoye, itu lebih berat maknanya. Malam sebelum sidang internal, Xiaoye bermimpi tentang gunung. Api kembali muncul, tapi kali ini, hujan turun dan memadamkannya. Saat terbangun, Ming Qiao duduk di tepi ranjang. Aku tidak tidur, katanya. Takut kamu pergi. Xiaoye tersenyum lemah. Aku di sini. Sidang itu berakhir dengan pembuktian yang pahit namun jelas. Dalang terungkap, sebuah langkah keluarga Lin untuk menekan Ming Qiao. Konsekuensinya besar. Hubungan bisnis retak total. Ming Qiao mengambil keputusan berani, memutus kerjasama, meski harus menanggung kerugian jangka pendek. Aku tidak akan menukar hidup kita dengan angka, katanya tegas. Setelah badai itu, mereka kelelahan. Di balkon, kota berkilau di bawah. Xiaoye akhirnya berbicara, suaranya hampir berbisik. Aku takut mencintaimu. Ming Qiao menoleh. Aku juga. Kejujuran itu terasa seperti jembatan. Mereka berdiri di sisi yang sama, menatap jurang bersama. Tanpa melompat, hari-hari berikutnya tenang dengan cara yang rapuh.
Mereka belajar kebiasaan baru, berjalan pagi, menyiram tanaman, menonton film tanpa benar-benar menonton. Xiaoye mulai menulis tentang gunung, tentang rumah yang baru. Ming Qiao membaca diam-diam, lalu mengembalikan buku itu ke tempat semula tanpa komentar, namun dengan tatapan yang lebih lembut. Ketika kesempatan datang untuk menyatukan nasib Xiaoye, sebuah ritual sederhana yang melibatkan darah keluarga, ia ragu. Ibunya masih rapuh, ayah kandungnya masih abu-abu. Ming Qiao berkata, apapun keputusanmu, aku di belakangmu. Xiaoye menggenggam tangannya. Jangan pergi. Aku tidak pergi, jawabnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan. Tidak lama, tidak terburu-buru, hanya cukup untuk memastikan bahwa yang satu nyata bagi yang lain. Keputusan tentang ritual itu menggantung seperti awan berat di atas kepala Xiaoye. Ia tahu waktu, tidak berpihak padanya. Tubuhnya memang terlihat lebih baik, tapi setiap kali malam terlalu sunyi. Dadanya terasa kosong, seolah sesuatu di dalam dirinya belum utuh. Ia menyembunyikan rasa lelah. Itu dengan senyum, kebiasaan lama yang sulit dilepas. Ming Qiao memperhatikannya lebih dari yang ia akui. Ia tahu langkah Xiaoye melambat, napasnya sering tertahan, dan tatapannya kadang kosong. Namun ia tidak mendesak. Ia belajar bahwa mencintai Xiaoye berarti menghormati waktunya. Suatu malam, Xiaoye akhirnya bicara. Kalau aku gagal, kalau aku tidak bisa melewati ini, kamu akan menyesal menikah denganku. Ming Qiao terdiam lama, lalu ia menjawab dengan suara rendah, tegas. Aku menyesal pada banyak hal dalam hidupku, tapi bukan ini, bukan kamu. Kata-kata itu sederhana, tanpa romantisasi. Justru karena itulah Xiaoye menangis. Ia akhirnya setuju menjalani ritual, bukan demi warisan, bukan demi nama keluarga, tapi demi hidupnya sendiri. Demi kesempatan untuk tetap bernapas di dunia yang untuk pertama kalinya terasa layak diperjuangkan. Hari ritual berlangsung tenang, tidak megah. Hanya ibunya yang lemah namun sadar, seorang tetua. Tua yang mengerti cara-cara lama, dan Ming Qiao yang berdiri setengah langkah di belakang Xiaoye. Darah diteteskan, doa dibisikkan, dan giok yang lama hilang akhirnya kembali ke tangan yang seharusnya. Saat itu terjadi, Xiaoye pingsan. Jam-jam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Ming Qiao. Ia menunggu di luar ruangan, duduk tanpa bergerak, menatap lantai seperti 8 tahun hidupnya bergantung pada detik yang merayap. Ketika pintu akhirnya terbuka dan tetua itu berkata, ia akan hidup, Ming Qiao tidak langsung bereaksi. Ia hanya menunduk, napasnya bergetar. Xiaoye sadar menjelang pagi. Hal pertama yang ia lihat adalah Ming Qiao tertidur di samping ranjang. Kepalanya bersandar di tepi kasur, tangannya menggenggam erat jemarinya. Ia tidak menarik tangannya, ia justru menggenggam balik. Ia tahu, ia tidak sendirian lagi. Pemulihan memakan waktu. Xiaoye menjadi lebih rapuh, lebih mudah lelah. Ming Qiao menyesuaikan hidupnya, menunda rapat, membatalkan perjalanan, bekerja dari rumah. Gosip kembali beredar, menyebutnya lemah, menyebutnya kehilangan fokus. Ia tidak peduli. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keluarga Lin menuntut pengakuan resmi setelah ritual berhasil. Mereka ingin Xiaoye kembali, kali ini dengan alasan sah. Pertemuan diadakan. Suasana dingin. Kata-kata dipilih seperti pisau. Kamu adalah darah kami, kata ayah kandung Xiaoye. Xiaoye menatapnya lama. Darah tidak selalu berarti rumah. Ming Qiao berdiri di sampingnya. Keputusan ada padanya. Itu pertama kalinya seseorang benar-benar menyerahkan pilihan itu pada Xiaoye. Ia memilih tinggal. Ia memilih hidup yang dibangunnya sendiri. Keputusan itu memutus banyak hal. Warisan, nama besar, dan sisa-sisa masa lalu. Tapi juga memberi ruang untuk masa depan yang jujur. Setelah semua reda, Ming Qiao dan Xiaoye kembali ke rutinitas kecil mereka. Pagi dengan teh hangat, siang dengan pekerjaan sunyi, malam dengan percakapan pendek tapi bermakna. Hubungan mereka tidak berubah drastis, tidak ada janji besar, tidak ada pengakuan cinta yang meledak. Sampai suatu hari, Ming Qiao pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di sofa, menutup mata. Xiaoye datang membawa air, duduk di sampingnya, menyandarkan kepala pelan di bahunya. Ia tidak bertanya, ia hanya tinggal. Ming Qiao membuka mata, dadanya terasa penuh dengan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Sebelumnya, ia mengangkat tangannya,
ragu sepersekian detik, lalu memeluk Xiaoye. Tidak kuat, tidak menahan, hanya cukup untuk berkata, tanpa suara, bahwa ia ada. Aku mencintaimu, katanya akhirnya, hampir seperti pengakuan pada dirinya sendiri. Xiaoye tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, menahan gemetar di dadanya. Aku juga, jawabnya pelan. Tapi aku ingin kita tetap berjalan pelan. Ming Qiao mengangguk. Aku tidak ingin kemana-mana. Cinta mereka tidak menghapus trauma. Tidak menyembuhkan luka lama sepenuhnya. Tapi ia menjadi alasan untuk bertahan, untuk belajar, untuk memilih lagi setiap hari. Waktu berjalan pelan setelah pengakuan itu, seolah dunia memberi mereka jeda untuk bernapas. Tidak ada perubahan drastis di permukaan, tapi sesuatu di antara mereka telah bergeser. Kata cinta, tidak lagi menjadi beban yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang dijaga dengan hati-hati. Seperti luka yang baru dijahit, Xiaoye menjadi lebih sering sakit di hari-hari awal pemulihan. Tubuhnya belum sepenuhnya stabil, dan kadang ia terpaksa berbaring seharian. Ming Qiao memindahkan pekerjaannya ke kamar, duduk di sofa kecil sambil mengetik dengan suara rendah, berhenti setiap kali Xiaoye bergerak atau batuk. Kamu tidak harus terus di sini, kata Xiaoye suatu siang. Aku mau, jawab Ming Qiao singkat, tanpa menoleh. Jawaban itu tidak lagi membuat Xiaoye ragu. Ia menerimanya apa adanya, namun ketenangan seringkali hanya jeda sebelum badai berikutnya. Media kembali menemukan celah, kali ini menyoroti keputusan Ming Qiao memutus kerjasama besar demi istrinya yang bermasalah. Dewan direksi mulai gelisah. Mereka menuntut Ming Qiao membuktikan bahwa emosinya tidak mengganggu penilaiannya. Dalam rapat tertutup, seseorang berkata dingin, jika Tuan Lu terus seperti ini, kami harus mempertimbangkan kepemimpinan lain. Ming Qiao pulang malam itu dengan wajah pucat. Ia duduk lama di mobil sebelum akhirnya masuk rumah. Xiaoye merasakannya bahkan sebelum ia bicara. Apapun yang terjadi, kata Xiaoye pelan, aku tidak ingin kamu mengorbankan hidupmu hanya untukku. Ming Qiao menatapnya lama. Hidupku sudah lama bukan milikku sendiri. Baru sekarang aku tahu apa yang ingin aku lindungi. Kata-kata itu bukan romantis, tapi berat. Keesokan harinya, Ming Qiao membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengajukan restrukturisasi, menyerahkan sebagian kendali operasional kepada tim profesional, dan memindahkan fokusnya ke bidang yang selama ini ia bangun diam-diam. Risiko besar, tapi terukur. Dewan terdiam, tidak bisa menuduhnya emosional, tidak bisa menyangkal kecakapannya. Tekanan mereda, tapi tidak hilang sepenuhnya. Sementara itu, Ibu Xiaoye mulai membaik. Ia masih rapuh, sering lupa, namun kini bisa tersenyum. Tenang. Suatu sore, ia memegang tangan Xiaoye dan berkata, kamu aman sekarang. Kalimat sederhana itu membuat dada Xiaoye sesak. Ia menyadari betapa lama ia hidup tanpa rasa aman. Di tengah semua itu, Ming Qiao menghadapi masa lalunya sendiri. Ibunya akhirnya berkata jujur, tentang ketakutan, tentang caranya mencintai yang salah, tentang penyesalan yang terlambat. Percakapan itu tidak menyembuhkan segalanya, tapi membuka celah kecil untuk memahami. Ming Qiao pulang dengan wajah lelah. Xiaoye menyeduhkan teh dan duduk di hadapannya. Kamu tidak harus menjadi anak yang sempurna lagi, katanya. Aku tidak membutuhkanmu sempurna. Ming Qiao mengangguk, matanya memerah. Ia memegang tangan Xiaoye lebih lama dari biasanya. Malam-malam mereka kini dipenuhi percakapan pelan, tentang masa depan yang belum pasti. Tentang ketakutan yang belum selesai. Tidak selalu indah. Kadang mereka bertengkar kecil. Kadang, Ming Qiao kembali menarik diri. Kadang Xiaoye terlalu diam. Tapi mereka selalu kembali ke meja yang sama, memilih bicara, memilih tinggal. Suatu pagi, Xiaoye merasa cukup kuat untuk keluar rumah. Mereka berjalan di taman, langkah Xiaoye pelan. Ming Qiao menyesuaikan langkahnya tanpa diminta. Angin berhembus lembut. Untuk pertama kalinya, Xiaoye merasa tubuhnya benar-benar berada di dunia ini, tidak setengah tertinggal di masa lalu. Aku tidak tahu apakah aku bisa punya anak, katanya tiba-tiba. Ming Qiao berhenti. Kita tidak harus memutuskan sekarang. Aku hanya ingin jujur. Kejujuran itu cukup, jawabnya. Kejujuran menjadi fondasi baru mereka, tidak sempurna, tapi nyata. Namun sebuah kabar kembali menguji mereka. Ayah kandung Xiaoye jatuh sakit parah. Permintaan
Terakhirnya sederhana, bertemu Xiao Ye. Luka lama kembali berdenyut. Xiao Ye bimbang, takut, membuka pintu yang mungkin menghancurkannya lagi. Ming Qiao berkata, aku akan ikut. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Xiao Ye akhirnya pergi. Pertemuan itu sunyi, penuh kata-kata yang terlambat. Tidak ada rekonsiliasi. Manis. Hanya pengakuan, penyesalan, dan perpisahan yang tidak menyembuhkan, tapi menutup. Sepulangnya, Xiao Ye jatuh sakit lagi. Kali ini bukan karena nasib, melainkan kelelahan emosi. Ming Qiao merawatnya dengan sabar, membacakan hal-hal sepele, menjaga malam-malamnya. Ketika Xiao Ye membaik, ia berkata, terima kasih sudah tidak menyelamatkanku dengan cara memaksaku. Ming Qiao tersenyum kecil, aku belajar dari kamu. Hubungan mereka kini berdiri di atas pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Tidak ada akhir, bahagia yang meledak-ledak, tidak ada janji berlebihan. Hanya dua orang yang terluka, saling menyesuaikan langkah, berjalan pelan di jalan yang akhirnya mereka pilih sendiri. Musim berganti tanpa pengumuman. Suatu pagi, daun-daun di taman mulai menguning, dan Xiao Ye menyadari bahwa sudah lama ia tidak lagi menghitung hari dengan rasa takut. Tubuhnya belum sepenuhnya kuat, tapi pikirannya jauh lebih tenang. Ia mulai kembali bekerja paruh waktu, pelan-pelan, sesuai ritme yang sanggup ia jalani. Ming Qiao tidak melarang, ia hanya memastikan satu hal, Xiao Ye tidak sendirian. Di kantor kecil yang baru ia bangun, Ming Qiao menciptakan lingkungan yang berbeda. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada tatapan kasihan. Xiao Ye dihargai karena kemampuannya, bukan karena statusnya. Awalnya canggung, tapi perlahan Xiao Ye menemukan kembali kepercayaan dirinya. Suatu hari, seorang kolega berkata, kamu terlihat lebih hidup sekarang. Xiao Ye tersenyum. Aku belajar bernapas lagi. Namun masa lalu selalu punya cara untuk mengetuk pintu. Mantan tunangan Ming Qiao muncul. Kembali, membawa proyek besar dan senyum yang terlalu familiar. Media kembali berspekulasi. Menulis ulang cerita lama dengan bumbu baru. Kali ini, Xiao Ye membacanya tanpa gemetar tapi tetap ada luka kecil yang perih. Malam itu, Xiao Ye berkata, aku tidak marah. Aku hanya takut aku tidak cukup. Ming Qiao terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, aku juga sering takut. Tapi aku memilih pulang ke kamu, bukan ke versi hidupku yang dulu. Kata-kata itu sederhana, tapi jujur. Ming Qiao menolak proyek tersebut secara profesional, tanpa drama. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut, tapi juga menegaskan batas yang selama ini kabur. Xiao Ye melihatnya bukan sebagai pengorbanan, melainkan sebagai pilihan sadar. Di sisi lain, kondisi ibu Xiao Ye stabil. Ia mulai mengenali Ming Qiao, kadang memanggilnya dengan nama yang salah, tapi selalu tersenyum. Suatu sore, ia bertanya polos, kapan kalian menikah? Xiao Ye dan Ming Qiao saling pandang, lalu tertawa kecil. Tidak ada jawaban pasti, dan untuk pertama kalinya, ketidakpastian itu tidak menakutkan. Malam-malam mereka diisi dengan rutinitas kecil, memasak bersama, menonton berita tanpa suara. Berbagi kelelahan tanpa perlu solusi cepat. Kadang Ming Qiao terlalu sibuk, kadang Xiao Ye terlalu sensitif. Tapi mereka belajar berhenti sebelum melukai. Suatu malam hujan, listrik padam. Mereka duduk di lantai, diterangi lilin. Xiao Ye berkata, dulu aku pikir cinta harus menyakitkan supaya terasa nyata. Ming Qiao menggeleng, cinta yang tenang justru yang paling sulit dipertahankan. Kata-kata itu tinggal lama di kepala Xiao Ye. Beberapa minggu kemudian, Xiao Ye menerima hasil pemeriksaan medis terbaru. Dokter berkata, dengan hati-hati, pemulihan berjalan baik, kemungkinan masa depan tidak sepenuhnya tertutup. Tidak ada janji, tapi ada harapan. Xiao Ye keluar dari rumah sakit dengan langkah ringan. Ia menelpon Ming Qiao, suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena lega. Malam itu, Ming Qiao memasak sendiri. Rasanya biasa saja, tapi Xiao Ye makan dengan lahap. Mereka tidak membicarakan masa depan jauh. Hanya esok hari, apa yang ingin mereka lakukan, kemana ingin berjalan. Sebelum tidur, Ming Qiao berkata, apapun yang akan datang, kita hadapi pelan-pelan. Waktu tidak lagi terasa seperti musuh. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sederhana, tapi stabil. Xiao Ye mulai terbiasa bangun pagi tanpa rasa cemas yang menekan dada.
Ia minum obat tepat waktu, bekerja dengan fokus yang cukup, lalu pulang sebelum tubuhnya benar-benar lelah. Untuk pertama kalinya, ia tahu kapan harus berhenti. Ming Qiao memperhatikan perubahan itu tanpa banyak komentar. Ia belajar satu hal penting. Mencintai Xiao Ye bukan berarti mengontrol, melainkan mempercayai. Suatu akhir pekan, mereka mengunjungi kota kecil di pinggir laut. Tidak ada agenda besar, hanya ingin pergi. Angin asin menerpa wajah, dan suara ombak terasa seperti napas panjang yang menenangkan. Xiao Ye duduk lama di pasir, sepatunya dilepas, membiarkan air menyentuh kakinya. Aku jarang melihatmu diam seperti ini, kata Ming Qiao. Aku sedang mengucapkan selamat tinggal, jawab Xiao Ye pelan. Pada apa? Pada diriku yang selalu takut. Ming Qiao tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya duduk di sampingnya. Di kota kecil itu, mereka bertemu pasangan tua pemilik penginapan. Istri itu berkata sambil tersenyum, kami tidak selalu bahagia. Tapi kami selalu memilih tinggal. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Malamnya, Xiao Ye terbangun karena mimpi buruk. Tangannya gemetar. Ming Qiao memeluknya tanpa bertanya. Tidak ada tuntutan penjelasan, tidak ada solusi instan. Hanya kehadiran. Keesokan harinya, Xiao Ye menangis di tepi laut. Tangisan tanpa suara, lama, melepaskan sesuatu yang telah ia simpan bertahun-tahun. Setelahnya, tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Saat kembali ke kota, sebuah email menunggu Ming Qiao. Perusahaan lama tempat ia pernah hampir kehilangan segalanya kini mengajaknya kembali sebagai konsultan strategis. Tawaran besar, prestisius, tapi menuntut waktu dan jarak. Ming Qiao membaca email itu berulang kali. Ia tidak langsung menjawab. Malam itu, ia menunjukkan email tersebut pada Xiao Ye. Aku ingin mendengarmu dulu. Xiao Ye terdiam lama. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menahan diri, katanya akhirnya. Tapi, aku juga jujur, aku takut sendirian lagi. Kejujuran itu membuat Ming Qiao tersenyum lelah. Kita tidak perlu memilih hari ini. Beberapa hari kemudian, Ming Qiao menolak tawaran itu dengan sopan. Bukan karena Xiao Ye, melainkan karena ia sadar, hidup yang ia bangun sekarang lebih sesuai dengan siapa dirinya hari ini. Xiao Ye tidak langsung lega. Ia belajar menerima bahwa pilihan Ming Qiao adalah miliknya sendiri. Di sisi lain, ayah Ming Qiao jatuh sakit ringan. Kunjungan ke rumah lama membuka kenangan yang tidak nyaman. Namun kali ini, Ming Qiao tidak melarikan diri. Ia tinggal, berbicara seperlunya, pulang. Tanpa amarah yang menumpuk. Xiao Ye menyambutnya dengan teh hangat dan keheningan yang aman. Suatu malam, Ming Qiao berkata, aku dulu pikir keberhasilan adalah bertahan sendirian. Xiao Ye menjawab, aku dulu pikir bertahan sendirian adalah satu-satunya pilihan. Mereka tertawa kecil, menyadari betapa lama mereka salah memahami kekuatan. Hari-hari selanjutnya dipenuhi hal-hal kecil, menanam tanaman di balkon, mengatur ulang rak buku, menghapus barang-barang yang mengingatkan pada luka lama. Tidak semuanya berhasil. Beberapa luka tetap ada, hanya tidak lagi berdarah. Suatu pagi, Xiao Ye berdiri lama di depan cermin. Ia melihat seseorang yang masih rapuh, tapi tidak hancur. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Di dapur, Ming Qiao menunggu dengan 2 cangkir kopi. Tanpa kata, Xiao Ye duduk di sampingnya. Mereka tidak tahu kemana hidup akan membawa. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa harus berlari. Mereka berjalan, perlahan, bersama. Musim dingin datang tanpa suara. Udara menjadi lebih tajam, dan pagi-pagi dipenuhi embun dingin yang menempel di jendela. Xiao Ye mulai memakai syal setiap keluar rumah, gerakannya masih hati-hati, tapi wajahnya lebih berwarna. Ada sesuatu yang tumbuh pelan di dalam dirinya, bukan keberanian yang meledak-ledak, melainkan keteguhan yang tenang. Ming Qiao semakin sering bekerja dari rumah. Ia mengatur jadwalnya sendiri, memotong rapat yang tidak perlu, dan belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dunia bisnis tetap berisik, tapi ia tidak lagi merasa harus selalu menang. Suatu sore, Xiao Ye menerima telepon dari rumah sakit. Seorang perawat memberi kabar bahwa ibunya terjatuh ringan. Tidak parah, tapi cukup membuat jantung Xiao Ye berdegup cepat. Tanpa berpikir panjang, Ming Qiao mengambil mantel dan kunci mobil. Di rumah sakit, mereka menunggu bersama. Lampu koridor putih dan dingin, bau antiseptik yang akrab. Xiao Ye duduk dengan tangan saling menggenggam.
Ming Qiao menaruh jaketnya di bahu Xiao Ye tanpa berkata apapun. Ibunya baik-baik saja. Ketika sadar, ia menatap mereka berdua dan berkata lirih, kalian terlihat seperti keluarga. Kata itu menggema lebih lama dari yang mereka duga. Di perjalanan pulang, Xiao Ye berkata, aku dulu tidak pernah membayangkan punya keluarga yang terasa aman. Ming Qiao menjawab, aku juga. Beberapa hari kemudian, Xiao Ye mendapat tawaran kecil, menulis kolom anonim tentang pemulihan dan kehidupan setelah trauma. Tidak banyak bayaran, tapi jujur. Ia ragu, takut membuka diri terlalu jauh. Ming Qiao berkata, kamu tidak harus menceritakan semuanya. Ceritakan yang kamu siap. Xiao Ye menerima tawaran itu. Tulisan pertamanya sederhana, tanpa detail berlebihan. Anehnya, respon yang datang hangat. Banyak pesan dari orang-orang yang merasa tidak sendirian setelah membaca. Xiao Ye menangis membaca pesan-pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat. Namun tidak semua respon baik. Ada komentar tajam, menuduhnya mencari simpati. Luka lama, kembali tergores. Xiao Ye menutup laptop, napasnya pendek. Ming Qiao duduk di sampingnya. Kita berhenti hari ini, katanya lembut. Besok baru kita lihat lagi. Keesokan harinya, Xiao Ye membuka laptop kembali. Kali ini dengan jarak emosional yang lebih sehat. Ia belajar bahwa tidak semua suara harus didengar. Sementara itu, kesehatan Ming Qiao sendiri mulai menuntut perhatian. Dokter menyarankan istirahat. Lebih serius, tubuhnya selama ini bekerja lebih keras dari yang ia akui. Xiao Ye terkejut mendengar itu. Kamu juga rapuh, katanya, setengah menegur. Ming Qiao tersenyum kecil. Aku baru belajar mengakuinya. Peran mereka perlahan berimbang. Tidak lagi satu menyelamatkan yang lain. Mereka saling mengingatkan untuk berhenti, untuk makan, untuk tidur. Suatu malam, salju turun tipis. Mereka berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang redup. Xiao Ye berkata, aku tidak lagi takut besok. Musim dingin perlahan mundur. Salju mencair, menyisakan jalanan basah dan udara yang lebih ringan. Xiao Ye menyadari bahwa tubuhnya merespons perubahan musim dengan lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak lagi jatuh sakit setiap pergantian cuaca. Hal kecil, tapi terasa seperti kemenangan. Kolom anonim yang ia tulis berlanjut. Xiao Ye mulai menemukan suaranya sendiri, jujur, tenang. Tidak memohon simpati. Ia menulis bukan untuk menyembuhkan siapapun, melainkan untuk berkata, aku masih di sini. Setiap tulisan membuatnya sedikit lebih berdiri tegak. Suatu hari, editor menghubunginya. Kami ingin kamu menulis dengan namamu sendiri. Xiao Ye menutup telepon dengan tangan gemetar. Menggunakan namanya berarti membuka diri sepenuhnya. Ia takut wajah masa lalunya kembali dihakimi. Malam itu, ia berkata pada Ming Qiao, aku takut jika orang-orang tahu siapa aku. Ming Qiao menatapnya lama. Aku tidak bisa melindungimu dari semua luka. Tapi aku bisa berdiri di sampingmu. Xiao Ye tidak langsung menjawab. Ia memikirkan ibu, pekerjaannya, tubuhnya sendiri. Akhirnya, ia berkata, aku mau mencoba. Keputusan itu tidak mudah. Saat artikel pertama dengan namanya terbit, komentar datang deras. Ada empati, ada juga kebencian. Xiao Ye membaca sebagian, lalu berhenti. Ia menutup layar dan keluar rumah. Ming Qiao mengajaknya berjalan jauh tanpa tujuan. Mereka berbicara tentang hal-hal remeh. Makanan, cuaca, film lama. Perlahan, dada Xiao Ye tidak lagi sesak. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang perempuan muda menunggunya di luar kantor. Dengan suara gemetar, ia berkata, tulisan kamu membuatku bertahan. Xiao Ye terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk dan memeluk perempuan itu. Singkat, setelahnya, ia duduk lama di bangku taman, menangis. Aku tidak menyelamatkan siapapun, katanya pada Ming Qiao. Kamu tidak perlu, jawabnya. Kamu hanya jujur. Di rumah sakit, kondisi ibu Xiao Ye stabil tapi semakin sering tertidur. Dokter berkata dengan lembut, bahwa waktunya mungkin tidak panjang. Xiao Ye mengangguk, menerima dengan kesedihan yang tenang. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di samping ibunya, membacakan tulisan-tulisannya. Kadang ibunya mendengar, kadang tidak. Tapi genggaman tangannya selalu hangat. Suatu sore, ibunya membuka mata dan berkata pelan, kamu kuat. Xiao Ye menjawab, aku belajar.
Ming Qiao menyaksikan dari kejauhan, merasa ada sesuatu di dadanya yang mengendur. Ia tidak bisa memperbaiki masa lalu Xiao Ye, tapi ia bisa menghormatinya. Pada saat yang sama, Ming Qiao mendapat tawaran lain, kali ini untuk mengajar paruh waktu. Tidak prestisius, tidak besar, tapi bermakna. Ia menerimanya tanpa ragu. Rumah mereka kini dipenuhi buku, catatan, dan tanaman kecil yang mulai tumbuh. Tidak mewah, tapi hidup. Suatu malam, Xiao Ye berkata, "Aku tidak tahu apa arti bahagia dulu." Ming Qiao menjawab, "Mungkin ini." Musim semi benar-benar tiba. Pohon-pohon di sepanjang jalan mulai berbunga, warnanya lembut. Tidak mencolok. Xiao Ye sering berhenti sejenak saat berjalan, menatap kelopak yang jatuh, seolah ingin memastikan bahwa perubahan memang nyata, bukan ilusi sementara. Kesehatan ibunya menurun pelan, hampir tak terasa dari hari ke hari. Tidak ada rasa panik lagi, hanya kesedihan yang matang. Xiao Ye belajar hadir tanpa menuntut keajaiban. Ia duduk di samping ranjang, membacakan cerita pendek, kadang hanya menggenggam tangan dalam diam. Suatu pagi, ibunya berkata dengan suara sangat lirih, "Jangan hidup seperti aku, hiduplah utuh." Xiao Ye menahan air mata dan mengangguk. "Aku akan mencoba." Hari itu, ibunya tertidur lebih lama dari biasanya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada tangisan histeris. Hanya napas panjang, dada yang terasa kosong, dan keheningan yang menekan. Ming Qiao berdiri di samping Xiao Ye sepanjang waktu, tidak berkata apapun, tidak meninggalkannya sendirian. Pemakaman berlangsung sederhana. Hujan turun tipis, seperti memberi jarak antara dunia dan perasaan Xiao Ye. Saat semua orang pergi, Xiao Ye masih berdiri lama di sana. "Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa dia," katanya pelan. Ming Qiao menjawab, "Kamu tidak harus tahu hari ini." Hari-hari setelahnya terasa lambat. Xiao Ye tetap bangun pagi, tetap menulis, tapi ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Beberapa malam, ia terbangun dan menangis diam-diam. Ming Qiao selalu terjaga, memeluknya sampai napasnya kembali teratur. Duka itu tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Beberapa bulan kemudian, Xiao Ye menyelesaikan kumpulan tulisannya. Editor menyarankan untuk menerbitkannya sebagai buku kecil. Judulnya sederhana, tentang bertahan, tentang pulang. Xiao Ye ragu. "Aku tidak ingin ini jadi akhir yang palsu," katanya. Ming Qiao tersenyum tipis. "Mungkin ini bukan akhir, hanya penanda." Buku itu terbit tanpa banyak promosi. Tapi pembacanya menemukan jalannya sendiri. Surat-surat datang. Tidak semuanya dramatis, banyak yang hanya berkata, "Terima kasih sudah jujur." Itu cukup. Di sisi lain, Ming Qiao menikmati perannya sebagai pengajar. Ia tidak lagi bicara tentang kemenangan besar, melainkan tentang kegagalan yang membentuk. Murid-muridnya mendengarkan dengan mata yang jujur. Ia pulang setiap sore dengan kelelahan yang menyenangkan. Suatu malam, mereka duduk di balkon, angin musim semi membawa aroma bunga. Xiao Ye berkata, "Aku tidak lagi merasa bersalah karena hidup." Ming Qiao menoleh. "Itu hal paling berani yang bisa kamu lakukan." Mereka tidak membicarakan pernikahan, anak, atau rencana 10 tahun ke depan. Mereka hanya membicarakan liburan kecil, buku yang ingin dibaca, tanaman apa yang ingin ditanam berikutnya. Suatu pagi, Xiao Ye merasa pusing dan mual. Ia mengira hanya kelelahan. Ming Qiao memaksanya ke dokter. Pemeriksaan berlangsung lama. Ketika dokter tersenyum hati-hati dan berkata, "Ada kemungkinan, dunia seakan berhenti sesaat." Tidak ada sorak, tidak ada tangisan bahagia, hanya keheningan yang penuh rasa takut dan harap. Di mobil, Xiao Ye berkata, "Aku takut berharap." Ming Qiao menggenggam tangannya. "Kita berharap pelan-pelan." Mereka memutuskan tidak memberi tahu siapapun dulu. Mereka menjalani hari-hari dengan kewaspadaan yang lembut. Setiap langkah terasa rapuh, tapi nyata. Apakah masa depan akan ramah atau kejam, mereka tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, Xiao Ye tidak merasa hidupnya adalah sisa dari sesuatu yang rusak. Hari-hari setelah kabar itu berjalan seperti di atas kaca tipis. Setiap langkah terasa harus hati-hati. Xiao Ye lebih sering diam, mendengarkan tubuhnya sendiri, mencoba mengenali perubahan kecil yang datang tanpa izin. Ming Qiao memperhatikannya tanpa berlebihan, ia tidak ingin ketakutannya sendiri menjadi beban baru. Pemeriksaan lanjutan dilakukan. Dokter berbicara dengan bahasa yang tenang, penuh kemungkinan.
dan batasan. Tidak ada jaminan, hanya proses yang harus dijalani perlahan. Xiaoye mengangguk, mencatat, bertanya seperlunya. Di dalam dirinya, ada rasa gentar yang tidak bisa disembunyikan. Di perjalanan pulang, mereka tidak langsung berbicara. Kota bergerak seperti biasa, orang-orang tertawa, lampu lalu lintas berganti, hidup berjalan tanpa menunggu. Xiaoye menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, jika ini tidak berhasil, aku tidak ingin merasa gagal. Ming Qiao menjawab tanpa ragu, apapun hasilnya, kamu tidak gagal. Tubuhmu bukan ujian yang harus lulus. Kalimat itu membuat Xiaoye menutup mata lama. Ada air mata yang nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Mereka sepakat menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa rencana besar. Xiaoye tetap menulis, tapi kini tulisannya lebih singkat. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, seolah tidak ingin mengganggu keseimbangan yang rapuh. Ming Qiao mengantar dan menjemputnya lebih sering, memasak makanan sederhana, memastikan rumah tetap hangat. Suatu malam, Xiaoye berkata tiba-tiba, aku takut kehilangan dirimu jika aku terlalu rapuh. Ming Qiao menoleh, wajahnya serius. Aku tidak tinggal karena kamu kuat. Aku tinggal karena kamu nyata. Ketakutan itu tidak hilang sepenuhnya, tapi setidaknya tidak lagi sendirian. Waktu berlalu. Beberapa minggu kemudian, hasil yang ditunggu datang. Dokter tersenyum tipis. Berhati-hati, seperti tidak ingin merusak apapun. Perkembangannya baik, katanya. Masih panjang jalannya, tapi ini kabar yang bisa kita jaga. Xiaoye mengangguk, dadanya bergetar. Begitu keluar ruangan, ia duduk di bangku koridor dan menangis. Tangisan yang tertahan lama, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena lega bisa bernapas. Ming Qiao tidak memeluknya langsung. Ia menunggu sampai Xiaoye mengulurkan tangan. Ketika itu terjadi, ia menggenggamnya erat, seolah berkata aku di sini tanpa suara. Mereka akhirnya memberi tahu beberapa orang terdekat. Tidak banyak. Reaksi beragam, ada yang terlalu bersemangat, ada yang terlalu khawatir. Xiaoye belajar membatasi percakapan, menjaga ruang emosinya sendiri. Tubuhnya menuntut perhatian lebih. Mual datang dan pergi. Lelah lebih cepat. Ada hari-hari ia hanya ingin berbaring dan menatap langit-langit. Ming Qiao menyesuaikan segalanya tanpa keluhan, meski kadang wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang ia coba sembunyikan. Aku tidak ingin kamu menahan diri, kata Xiaoye suatu sore. Aku tidak menahan diri, jawab Ming Qiao. Aku memilih. Pilihan itu terasa berat, tapi juga hangat. Di tengah semua itu, Xiaoye kembali ke makam ibunya. Ia berdiri lama, membawa bunga sederhana. Aku masih takut, katanya pelan. Tapi aku hidup, seperti yang ibu minta. Angin bertiup lembut, dan untuk sesaat, Xiaoye merasa tidak sendirian. Malam-malam mereka kini lebih sunyi. Tidak banyak percakapan besar, hanya sentuhan kecil, tangan yang saling mencari saat tidur, teh hangat di meja, pesan singkat saat salah satu harus pergi. Sebentar, semua terasa rapuh, tapi nyata. Suatu malam, Ming Qiao berkata, apapun yang terjadi nanti, aku ingin kita jujur satu sama lain. Bahkan jika kita takut, Xiaoye mengangguk, terutama saat kita takut. Mereka tidak membayangkan akhir cerita. Mereka belajar berada di tengah, di antara harap dan cemas, di antara luka lama dan kemungkinan baru. Tidak ada janji muluk, hanya kehadiran yang dipilih setiap hari. Waktu bergerak maju, tak peduli seberapa pelan mereka ingin menjalaninya. Perut Xiaoye mulai menunjukkan perubahan kecil yang hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuatnya berhenti di depan cermin lebih lama. Ia tidak selalu tersenyum saat melihatnya, kadang justru terdiam, diliputi rasa takut yang datang tanpa alasan jelas. Ming Qiao menyadari kebiasaan baru itu. Suatu malam, ia berkata, kamu tidak harus merasa bahagia setiap hari. Xiaoye mengangguk. Aku tahu, tapi kadang aku merasa bersalah saat tidak bahagia. Jangan, jawabnya lembut. Perasaanmu bukan hutang. Pemeriksaan rutin menjadi bagian hidup mereka. Bau rumah sakit, suara langkah di koridor. Semuanya kembali akrab. Kali ini, Xiaoye tidak merasa sendirian. Setiap kali dokter berbicara, Ming Qiao mencatat, bertanya, memastikan Xiaoye tidak kewalahan. Suatu hari, saat pemeriksaan, dokter memperdengarkan detak kecil itu. Suara cepat dan tidak teratur, tapi nyata.
Xiao Ye menutup mata, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku takut mencintai terlalu cepat, katanya setelah keluar ruangan. Ming Qiao tersenyum tipis. Kita mencintai pelan-pelan, seperti yang kita bisa. Di rumah, Xiao Ye menulis surat, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Tentang ketakutan, tentang harapan yang ia jaga dengan dua tangan. Ia tidak tahu apakah surat itu akan pernah dibaca lagi, tapi menulisnya membuat napasnya lebih lega. Namun tubuh tidak selalu mengikuti harapan. Suatu malam, Xiao Ye mengalami pendarahan ringan. Panik datang seperti gelombang dingin. Mereka bergegas ke rumah sakit, malam terasa terlalu panjang. Dokter berkata dengan nada tenang, menjelaskan kemungkinan, menyarankan istirahat total. Tidak ada kepastian, hanya menunggu. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sunyi. Xiao Ye berbaring, membaca sedikit, tidur banyak. Pikiran gelap datang dan pergi. Ming Qiao duduk di sisinya, kadang membaca, kadang hanya hadir. Aku takut jika aku tidak cukup kuat, kata Xiao Ye suatu malam. Ming Qiao menjawab, kuat bukan berarti tidak takut. Kuat berarti tetap di sini. Beberapa minggu berlalu, pemeriksaan ulang menunjukkan keadaan stabil. Tidak sempurna, tapi bertahan. Dokter berkata, kita lanjutkan pelan-pelan. Xiao Ye mengangguk, kelelahan tapi lega. Mereka tidak merayakan, mereka belajar menghargai hari biasa. Pagi dengan roti hangat, siang, dengan cahaya matahari di jendela, malam dengan keheningan yang tidak menakutkan. Xiao Ye mulai berbicara pada perutnya, suara pelan, seolah takut mengganggu. Ia tidak menjanjikan apapun, hanya berkata, aku di sini. Ming Qiao mendengarnya dan merasa dadanya sesak. Ia tidak ikut bicara, ia hanya meletakkan tangannya di sana. Sebentar, seolah ikut menjaga. Suatu sore, Xiao Ye berkata, jika nanti aku harus memilih antara hidupku dan... Ming Qiao memotongnya dengan tegas, tapi tidak keras. Kita tidak membuat pilihan itu hari ini. Dan, jika hari itu datang, hidupmu tetap yang utama. Xiao Ye menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ada rasa aman yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Cerita mereka belum selesai. Jalan di depan masih panjang, penuh ketidakpastian. Tapi di setiap langkah, mereka belajar satu hal yang sama, tidak berlari, tidak menyangkal, tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan, seolah dunia memberi mereka waktu tambahan untuk bernapas. Xiao Ye benar-benar mematuhi anjuran dokter. Ia jarang keluar kamar, hanya duduk dekat jendela, memandangi cahaya yang berubah dari pagi ke sore. Di saat-saat sunyi itu, kenangan masa lalunya sering datang tanpa diundang. Ia teringat masa kecil di pegunungan, rasa lapar, dingin, dan perasaan tidak diinginkan. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya terkubur rapi. Kini, dengan kehidupan kecil di dalam dirinya, semua ketakutan lama muncul kembali. Takut ditinggalkan, takut kehilangan, takut tidak mampu melindungi. Suatu malam, Xiao Ye terbangun karena mimpi buruk. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ming Qiao yang tidur di kursi dekat ranjang langsung berdiri. Kamu mimpi buruk? Tanyanya pelan. Xiao Ye mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mimpi, aku sendirian lagi. Tidak ada siapa-siapa. Ming Qiao tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Xiao Ye. Hangat, nyata, tidak menghilang. Xiao Ye perlahan menenangkan diri, air matanya jatuh tanpa suara. Aku di sini, kata Ming Qiao akhirnya. Dan aku tidak akan pergi. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Xiao Ye, rasanya seperti janji yang berat dan tulus. Ia memejamkan mata, menggenggam tangan itu lebih erat, takut jika dilepas semuanya hanya akan jadi ilusi. Seiring waktu, kondisi Xiao Ye semakin stabil. Dokter mengizinkannya berjalan ringan di halaman rumah. Udara segar membuatnya merasa hidup kembali. Ming Qiao selalu berada di sisinya. Langkahnya sedikit di belakang, seolah memberi ruang namun siap menangkap jika Xiao Ye goyah. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Keluarga besar Ming Qiao tidak lagi bertanya tentang perasaan atau masa depan. Mereka hanya melihat bagaimana ia memperlakukan Xiao Ye dengan kesabaran yang jarang terlihat sebelumnya. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Xiao Ye bertanya, kenapa kamu berubah begitu banyak sejak
Aku datang. Ming Qiao terdiam cukup lama, karena aku dulu hidup hanya untuk bertahan. Kamu mengajarkanku untuk hidup dengan tujuan. Xiao Ye tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya ada rasa perih. Ia tahu Ming Qiao juga membawa luka lama, luka yang tidak pernah ia ceritakan sepenuhnya. Ia tidak memaksa. Ia belajar bahwa cinta bukan tentang membuka semua luka sekaligus, tapi menemani prosesnya. Namun ketenangan tidak pernah bertahan lama. Suatu hari, kabar tentang keluarga Lin kembali muncul. Seseorang datang membawa informasi samar tentang seorang anak perempuan yang dulu menghilang. Xiao Ye mendengarnya tanpa sengaja, dan dadanya langsung terasa berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Bagaimana jika ia memang bagian dari keluarga itu? Bagaimana jika kebenaran justru menyakitkan? Ming Qiao menyadari kegelisahannya. Kamu tidak harus menghadapi apapun sekarang, katanya. Kita bisa menunggu. Tapi jika aku lari terus, aku tidak akan pernah sembuh, jawab Xiao Ye pelan. Ming Qiao menatapnya lama. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Apapun yang kamu pilih. Hari itu, Xiao Ye menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian saat harus memilih. Cerita mereka terus berjalan, penuh langkah kecil dan hati-hati. Tidak ada janji besar, tidak ada kepastian mutlak. Hanya dua orang yang perlahan belajar mempercayai hari esok, meski masa lalu masih membayangi. Beberapa hari kemudian, keputusan yang selama ini menggantung akhirnya diambil, bukan dengan keberanian besar, tapi dengan langkah kecil yang jujur. Xiao Ye meminta Ming Qiao menemaninya, menemui orang yang membawa kabar tentang keluarga Lin. Ia tidak ingin kebenaran, ia hanya ingin tahu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang tamu sederhana. Pria parubaya yang datang membawa map tebal berbicara dengan hati-hati, seolah takut satu kata saja bisa melukai. Ia menunjukkan foto lama, catatan rumah sakit, dan kisah tentang seorang bayi perempuan yang dinyatakan meninggal, namun jasadnya tak pernah ditemukan. Xiao Ye mendengarkan tanpa ekspresi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap diam. Saat pria itu selesai, ruangan menjadi sunyi. Apa kamu yakin ini tentangku? Tanya Xiao Ye akhirnya. Kami belum bisa memastikan, jawab pria itu. Tapi tanda lahir yang kamu ceritakan, sangat mirip. Xiao Ye tertawa kecil, getir. Jadi aku mungkin anak yang dicari, atau mungkin hanya pengganti. Ming Qiao menoleh padanya, suaranya tegas tapi hangat. Kamu bukan pengganti siapapun. Setelah pertemuan itu, Xiao Ye jatuh sakit. Bukan fisik, tapi jiwanya terasa kelelahan. Ia sering terdiam, pandangannya kosong. Ming Qiao tidak mendesak, tidak bertanya. Ia hanya memastikan, Xiao Ye makan, minum, dan beristirahat. Suatu malam, Xiao Ye berkata lirih, jika aku benar-benar anak keluarga itu, apa aku harus kembali? Ming Qiao tidak langsung menjawab. Ia tahu jawabannya akan mengubah banyak hal. Kamu tidak harus melakukan apapun karena darah. Keluarga adalah tempat kamu diterima, bukan tempat yang menuntutmu. Kata-kata itu menenangkan Xiao Ye, tapi tidak sepenuhnya menghapus kegelisahan. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia yang berbeda, masa lalu yang menuntut pengakuan, dan masa kini yang memberinya kehangatan. Beberapa minggu berlalu, kehamilan Xiao Ye memasuki tahap yang lebih aman. Dokter tersenyum. Saat memeriksa, berkata semuanya berjalan baik. Untuk pertama kalinya, Xiao Ye berani merasa sedikit bahagia. Suatu sore, Ming Qiao mengajaknya berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Daun-daun berguguran, udara dingin tapi segar. Ada hal yang belum pernah aku ceritakan, kata Ming Qiao tiba-tiba. Xiao Ye menatapnya, menunggu. Aku pernah bertunangan, lanjutnya. Tapi aku membatalkannya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena aku mati rasa. Aku tidak ingin menikah hanya untuk memenuhi kewajiban. Xiao Ye terkejut, tapi tidak cemburu. Ia justru merasa mengerti. Dan sekarang aku takut, jawab Ming Qiao jujur. Takut kehilangan lagi. Xiao Ye berhenti berjalan. Ia menatap Ming Qiao lama. Aku juga takut, tapi aku ingin mencoba. Itu bukan pengakuan cinta yang dramatis. Tidak ada pelukan panjang atau janji manis. Hanya dua orang yang mengakui ketakutan mereka, dan memilih tetap berdiri bersama. Namun, badai belum usai.
Keluarga Lin akhirnya mengirim undangan resmi. Mereka ingin bertemu. Xiao Ye melakukan tes, memastikan segalanya. Surat itu berat di tangan Xiao Ye, seperti beban yang selama ini ia hindari. Malam itu, Xiao Ye menangis lagi, kali ini tanpa suara. Ming Qiao memeluknya perlahan, tidak terlalu erat, tidak terlalu longgar. Jika kamu ingin pergi, aku akan menunggu, katanya. Jika kamu tidak ingin, aku akan melindungimu. Xiao Ye menggeleng. Aku tidak ingin lari lagi. Keputusan diambil. Mereka akan pergi bersama. Perjalanan itu terasa panjang. Di dalam mobil, Xiao Ye memandang keluar jendela, hatinya berdebar. Saat gerbang besar rumah keluarga Lin terbuka, ia merasa seperti anak kecil yang kembali ke tempat yang tidak dikenalnya. Seorang wanita muncul dari dalam rumah. Wajahnya pucat, matanya merah. Saat melihat Xiao Ye, ia terjatuh berlutut. Anakku, tangisnya pecah. Xiao Ye berdiri kaku. Ia tidak merasa ingin berlari memeluk. Ia tidak merasa marah. Hanya kosong. Tes dilakukan. Waktu menunggu terasa kejam. Ming Qiao tidak pernah melepaskan tangan Xiao Ye. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Cocok. Xiao Ye adalah anak yang hilang itu. Keluarga Lin menangis bahagia, meminta maaf, memohon kesempatan. Xiao Ye mendengarkan semuanya, tapi hatinya tidak langsung luluh. Aku butuh waktu, katanya tenang. Aku tidak bisa langsung memanggil kalian keluarga. Mereka menerimanya, meski dengan berat hati. Malam itu, Xiao Ye bertanya pada Ming Qiao, jika aku berubah, jika hidupku jadi lebih rumit, kamu masih mau di sini? Ming Qiao tersenyum tipis, matanya lembut. Aku tidak mencintai hidupmu. Aku mencintaimu. Xiao Ye akhirnya menangis di pelukannya, bukan karena takut, tapi karena lega. Cerita mereka belum mencapai akhir. Masih ada luka yang perlu disembuhkan, hubungan yang perlu dibangun ulang, dan masa depan yang belum jelas. Tapi untuk pertama kalinya, Xiao Ye merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tidak perlu menghadapinya sendirian. Setelah hasil itu keluar, hidup Xiao Ye tidak serta-merta berubah menjadi hangat dan bahagia seperti yang dibayangkan banyak orang. Justru sebaliknya, semuanya terasa lebih rumit. Rumah keluarga Lin, besar, mewah, penuh aturan tak tertulis. Setiap sudutnya terasa asing, seolah tidak pernah ditujukan untuknya. Ia tinggal di sana sementara, atas permintaan ibunya yang biologis. Wanita itu berusaha menebus waktu yang hilang dengan perhatian berlebihan. Terlalu sering menyentuh tangan Xiao Ye, terlalu sering menangis, terlalu sering meminta maaf. Xiao Ye tidak menolaknya, tapi juga tidak bisa membalas dengan perasaan yang sama. Ming Qiao sering menjemputnya pulang ke rumah mereka saat malam tiba. Di mobil, Xiao Ye selalu terdiam lama sebelum akhirnya berkata, aku merasa jahat. Kenapa? Tanya Ming Qiao. Mereka mencintaiku, tapi aku tidak bisa langsung membalasnya. Ming Qiao menatap jalan di depan. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Kamu tidak jahat karena jujur pada dirimu sendiri. Kehamilan Xiao Ye semakin jelas terlihat. Beberapa orang di keluarga Lin mulai berbisik. Ada yang menyambut dengan senyum, ada yang memandang dengan mata penuh perhitungan. Xiao Ye menyadarinya, dan luka lamanya kembali terasa. Ia pernah menjadi anak yang tidak diinginkan, dan kini ia takut sejarah itu terulang pada anaknya. Suatu malam, ia berkata pelan pada Ming Qiao, bagaimana jika anak ini nanti juga dianggap beban? Ming Qiao menghentikan mobil. Ia menoleh, menatap Xiao Ye dengan sungguh-sungguh. Anak ini tidak lahir untuk menyenangkan siapapun. Ia lahir karena kita memilih menjaganya. Kata-kata itu menenangkan Xiao Ye, tapi ketakutan tidak langsung pergi. Ia belajar hidup, berdampingan dengannya. Hari-hari berlalu. Xiao Ye mulai mengikuti terapi yang disarankan dokter, bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk trauma masa lalunya. Di ruang terapi yang tenang, ia belajar menyebutkan perasaannya tanpa merasa bersalah. Ia belajar bahwa masa kecil yang hancur bukan kesalahannya. Sementara itu, Ming Qiao juga berubah. Ia mulai pulang lebih awal, menolak beberapa proyek besar. Saat orang-orang mempertanyakannya, ia hanya berkata singkat, prioritasku berubah. Suatu sore, Xiao Ye menemukan Ming Qiao tertidur di sofa dengan buku parenting terbuka di dadanya. Ia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah meminta semua ini, tapi Ming Qiao memilihnya dengan caranya sendiri.
Namun masa lalu selalu menemukan jalan untuk kembali. Mantan tunangan Ming Qiao muncul, membawa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Wanita itu tidak marah, tidak juga cemburu. Ia hanya bertanya, "Kamu bahagia?" Ming Qiao menjawab tanpa ragu, "Aku belajar bahagia." Berita itu sampai ke telinga Xiao Ye. Alih-alih marah, ia justru merasa takut. Takut dirinya hanya tempat singgah sementara. Malam itu, ia akhirnya berkata jujur. "Aku takut kamu hanya bertahan karena tanggung jawab." Ming Qiao terdiam lama, lalu ia berlutut di depan Xiao Ye, sejajar dengan matanya. Awalnya aku, orang yang rusak. Aku terbiasa bertahan. Tapi sekarang, aku tinggal karena aku ingin. Xiao Ye menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia percaya. Kehamilan memasuki bulan-bulan akhir. Tubuh Xiao Ye lelah, emosinya naik turun. Ada hari-hari ia mudah marah, mudah menangis. Ming Qiao tidak selalu sempurna, tapi ia selalu kembali meminta maaf, belajar, dan bertahan. Suatu malam hujan deras, Xiao Ye merasakan kontraksi lebih cepat dari seharusnya. Panik melanda, mereka dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata persalinan mungkin akan lebih awal. Di ruang tunggu, Xiao Ye menggenggam tangan Ming Qiao erat-erat. "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan," potong Ming Qiao, suaranya bergetar. "Jangan bicara seperti itu." Xiao Ye tersenyum lemah. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak menyesal bertemu denganmu." Ming Qiao menunduk, dahinya menyentuh tangan Xiao Ye. "Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." Jam-jam berlalu dengan menegangkan. Akhirnya, dokter keluar dengan senyum tipis. "Bayi mereka, selamat." Xiao Ye selamat. Tangis kecil itu memenuhi ruangan. Xiao Ye menangis, Ming Qiao menangis. Tidak ada kata-kata yang cukup menggambarkan perasaan itu. Saat Xiao Ye memeluk bayi kecil itu, ia berbisik, "Kamu tidak datang untuk menggantikan siapapun. Kamu datang karena kamu diinginkan." Ming Qiao berdiri di sampingnya, matanya merah. Dalam diam, ia membuat keputusan yang tidak ia ucapkan, tapi ia jalani setiap hari setelahnya. Cerita mereka belum berakhir. Menjadi keluarga tidak menghapus luka lama, tidak menjamin hari esok tanpa masalah. Tapi mereka belajar satu hal penting. Masa setelah kelahiran tidak seindah yang sering diceritakan orang. Xiao Ye lelah, tubuhnya sakit, emosinya rapuh. Ada malam-malam ketika bayi mereka menangis tanpa henti, dan Xiao Ye ikut. Menangis diam-diam karena merasa gagal menjadi ibu. Ia takut menggendong terlalu lama, takut salah, takut melukai. Suatu dini hari, ia duduk di lantai kamar bayi, punggungnya bersandar ke dinding, bayi itu akhirnya tertidur di lengannya. Air matanya jatuh satu persatu. "Aku tidak tahu caranya," bisiknya. "Aku tidak pernah punya ibu yang mengajariku." Ming Qiao yang baru kembali membawa susu langsung berlutut di depannya. Ia tidak menertawakan, tidak menyuruh Xiao Ye kuat. Ia hanya berkata, "Kita belajar bersama." "Aku juga tidak tahu caranya." Xiao Ye menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak melahirkan, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Keluarga Lin datang menjenguk dengan hadiah mahal dan perhatian berlebihan. Xiao Ye menerima dengan sopan, tapi jarak itu masih ada. Ibunya sering menangis saat melihat cucunya, seolah ingin menebus masa lalu melalui bayi itu. Xiao Ye tidak menolak, tapi ia juga tidak menyerahkan semuanya. Suatu hari, ibunya berkata, "Bolehkah aku sering datang? Aku ingin menebus semuanya." Xiao Ye terdiam lama, lalu menjawab jujur, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memanggilmu ibu. Tapi, kamu boleh datang. Kita pelan-pelan." Wanita itu mengangguk sambil menangis. Tidak memaksa, dan untuk pertama kalinya, Xiao Ye tidak merasa tercekik. Di sisi lain, Ming Qiao menghadapi tekanannya sendiri. Bisnis keluarga menuntutnya kembali penuh. Orang-orang mulai membicarakan status Xiao Ye, masa lalunya, dan posisi anak mereka. Ada rapat yang panas, ada kata-kata sinis yang disampaikan tanpa empati. Seseorang berkata, "Apakah kamu yakin anak itu tidak akan jadi beban?" Ming Qiao berdiri, wajahnya dingin. "Jika kalian melihat keluarga sebagai beban, maka masalahnya bukan pada anakku." Ia pulang malam itu dengan wajah lelah. Xiao Ye melihatnya dan langsung tahu. Ia tidak bertanya, hanya membuatkan teh hangat dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak harus selalu kuat," katanya pelan. Ming Qiao menutup mata, kepalanya bersandar di bahu Xiao Ye.
Aku hanya takut kamu lelah hidup bersamaku. Xiao Ye tersenyum kecil. Aku lelah, tapi bukan karena kamu. Hari-hari berlalu, bayi mereka tumbuh perlahan. Xiao Ye mulai menemukan ritmenya. Ada hari baik, ada hari buruk, ada saat ia merasa cukup, ada saat ia merasa kosong. Terapi membantunya memahami bahwa perasaan itu normal, bahwa menjadi ibu tidak berarti harus selalu bahagia. Suatu sore, Xiao Ye berjalan di taman sambil mendorong stroller. Ia melihat ibu-ibu lain, mendengar tawa anak-anak. Dulu pemandangan itu membuatnya iri. Kini, hatinya terasa hangat, meski tidak sempurna. Ming Qiao bergabung, menggenggam tangannya. Apa kamu menyesal? Xiao Ye menggeleng. Aku hanya menyesal tidak mempercayai diriku lebih cepat. Ming Qiao tersenyum tipis. Aku menyesal menunggu terlalu lama untuk hidup. Hubungan mereka juga tidak selalu mulus. Ada pertengkaran kecil, ada diam yang panjang. Pernah, suatu malam Xiao Ye berkata dengan nada lelah, aku merasa aku kehilangan diriku sendiri. Ming Qiao tidak menyangkal. Kalau begitu, kita cari lagi. Kamu bukan hanya istri atau ibu. Kamu tetap Xiao Ye. Kata-kata itu membuat Xiao Ye menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia diizinkan menjadi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Xiao Ye memutuskan kembali menulis. Bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya. Ia menulis tentang pegunungan, tentang rasa takut, tentang cinta yang tumbuh pelan. Ming Qiao membacanya diam-diam suatu malam. Bolehkah aku menyimpannya? Tanyanya. Xiao Ye mengangguk. Itu bagian dari aku. Ia juga mulai menerima keluarganya dengan caranya sendiri. Tidak memaksakan kedekatan, tapi tidak lagi menolak. Ia belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tapi memilih tidak lagi hidup di dalam luka. Suatu malam tenang, bayi mereka tertidur di antara mereka. Xiao Ye menatap wajah kecil itu lama. Aku takut suatu hari dia akan bertanya kenapa ibunya rusak, katanya pelan. Ming Qiao menjawab tanpa ragu, kalau dia bertanya, kita jujur. Kita bilang ibunya pernah terluka, tapi memilih sembuh. Xiao Ye tersenyum sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa seperti ancaman. Tidak ada akhir yang sempurna. Tidak ada luka yang benar-benar hilang. Tapi di tengah semua ketidaksempurnaan itu, Xiao Ye akhirnya mengerti satu hal. Ia tidak perlu menjadi utuh untuk dicintai. Ia hanya perlu tinggal, bernapas, dan percaya bahwa hari esok layak dicoba. Waktu terus berjalan, tidak menunggu siapapun untuk siap. Bayi mereka mulai tumbuh, dari tangisan yang tak henti di malam hari menjadi gumaman kecil yang membuat Xiao Ye terbangun. Dengan senyum, setiap perkembangan kecil terasa seperti kemenangan, sekaligus pengingat betapa rapuh dan berharganya hidup yang sedang mereka jaga. Namun kebahagiaan itu sering disertai rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti Xiao Ye. Ada hari ketika ia merasa terlalu bahagia, lalu segera bertanya pada dirinya sendiri apakah ia pantas. Luka lama masih sering muncul dalam bentuk suara kecil di kepalanya, mengatakan bahwa semua ini bisa diambil kapan saja. Suatu malam, setelah bayi mereka tertidur, Xiao Ye duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Hujan turun pelan di luar. Ming Qiao mendekat dan duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Aku takut suatu hari aku akan kehilangan semua ini, kata Xiao Ye akhirnya. Ming Qiao menoleh. Aku juga. Xiao Ye terkejut. Ia selalu mengira Ming Qiao lebih kuat, lebih stabil. Kamu, aku takut karena aku peduli, jawabnya jujur. Dulu aku tidak takut kehilangan apapun karena aku tidak punya apa-apa yang ingin ku pertahankan. Xiao Ye menunduk. Aku takut jadi beban. Ming Qiao menggeleng pelan. Kamu adalah alasanku bertahan. Itu bukan beban. Kata-kata itu tidak menyembuhkan segalanya, tapi cukup untuk membuat Xiao Ye bernapas lebih lega. Malam itu, beberapa bulan kemudian, Xiao Ye mulai kembali ke dunia luar. Ia menghadiri acara keluarga Lin. Untuk pertama kalinya dengan kesadarannya sendiri, bukan karena kewajiban. Di sana, ia berdiri. Dengan sikap tenang, tidak lagi membungkuk, tidak juga menantang. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Ada bisik-bisik, ada pandangan menilai. Tapi Xiao Ye tidak lagi merasa kecil. Ia tahu kemana ia akan pulang. Ibunya menghampiri, ragu-ragu. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Xiao Ye tersenyum tipis. Aku sedang belajar. Wanita itu mengangguk,
matanya berkaca-kaca. Tidak ada tuntutan. Dan untuk pertama kalinya, Xiao Ye merasa mungkin suatu hari nanti, hubungan itu bisa tumbuh, meski tidak seperti yang dibayangkan orang lain. Di rumah, Ming Qiao menghadapi konflik besar dalam bisnis. Keputusan yang ia ambil demi waktu bersama keluarga membuat beberapa pihak tidak senang. Ada tekanan, ada ancaman halus, ada. Malam-malam ia pulang dengan wajah dingin dan bahu tegang. Suatu malam, pertengkaran kecil terjadi. Xiao Ye merasa diabaikan, Ming Qiao merasa tidak dipahami. Kata-kata terucap tanpa disaring, menyentuh luka yang seharusnya tidak disentuh. Aku tidak bisa selalu kuat, kata Xiao Ye dengan suara gemetar. Ming Qiao terdiam lama, lalu berkata dengan nada rendah, aku tidak pernah meminta kamu kuat. Kesunyian jatuh di antara mereka, berat dan menyesakkan. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain, bayi mereka di antara, bernapas pelan. Pagi harinya, Ming Qiao bangun lebih dulu. Ia membuat sarapan sederhana, lalu duduk menunggu. Saat Xiao Ye keluar kamar, mata mereka bertemu. Aku minta maaf, kata Ming Qiao. Aku lupa bahwa kita berdua sedang lelah. Xiao Ye menahan air mata. Aku juga. Aku takut ditinggalkan, jadi aku menyerang. Mereka tidak berpelukan. Tidak ada adegan besar. Hanya dua orang yang memilih untuk tetap duduk di meja yang sama. Hari-hari setelah itu terasa lebih jujur. Mereka mulai berbicara sebelum emosi meledak. Tidak selalu berhasil, tapi mereka mencoba. Dan mencoba itu sendiri menjadi bentuk cinta yang paling nyata. Xiao Ye kembali menulis lebih serius. Ia tidak lagi menulis hanya tentang luka, tapi juga tentang hari biasa, tentang susu yang tumpah, tentang tangan kecil yang menggenggam jarinya, tentang pria pendiam yang belajar tersenyum. Suatu malam, Ming Qiao berkata, tulisanmu membuatku ingin jadi orang yang lebih baik. Xiao Ye tersenyum. Kamu sudah berusaha. Anak mereka tumbuh menjadi pusat kecil dunia itu. Setiap tawa kecilnya seolah menjahit luka yang tidak bisa dijahit dengan kata-kata. Xiao Ye belajar bahwa ia tidak harus sempurna untuk menjadi ibu yang baik. Ia hanya perlu hadir. Di suatu sore yang tenang, Xiao Ye berdiri di depan jendela, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ming Qiao berdiri di belakangnya, satu tangan di bahunya. Apa kamu bahagia? Tanya Ming Qiao. Xiao Ye berpikir sejenak. Aku tidak selalu bahagia, tapi aku tidak ingin pergi. Ming Qiao tersenyum kecil. Itu cukup. Tidak ada akhir yang meledak-ledak. Tidak ada janji bahwa luka tidak akan kembali. Tapi di tengah kehidupan yang perlahan itu, Xiao Ye akhirnya mengerti bahwa cinta tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menemani. Musim berganti tanpa banyak pengumuman. Tidak ada garis tegas antara hari bahagia dan hari berat, semuanya bercampur, seperti hidup itu sendiri. Xiao Ye mulai terbiasa dengan ritme baru. Pagi yang sibuk, siang yang sunyi, malam yang kadang terlalu panjang untuk pikiran yang tak mau diam. Anak mereka mulai belajar berjalan. Langkah pertamanya goyah, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Xiao Ye menahan napas setiap kali tubuh kecil itu terhuyung, seolah melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Pelan-pelan, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada anak itu. Ming Qiao berdiri tak jauh, tangannya siap, tapi tidak langsung menahan. Kalau dia jatuh, kita ada. Katanya tenang. Kalimat sederhana itu tertinggal lama di benak Xiao Ye. Suatu hari, Xiao Ye menerima undangan lama, penerbit kecil yang dulu pernah menolak tulisannya. Kini ingin bertemu. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Rasa takut lama muncul lagi, takut gagal, takut berharap. Aku tidak yakin, katanya pada Ming Qiao malam itu. Kamu tidak harus yakin, jawab Ming Qiao. Kamu hanya harus datang. Pertemuan itu sederhana. Tidak ada janji besar, tidak ada kontrak di atas meja. Tapi editor itu berkata, tulisanmu berubah. Lebih tenang, lebih hidup. Xiao Ye pulang dengan perasaan aneh di dada, bukan euforia, tapi kelegaan. Seolah ia akhirnya berdiri di tanahnya sendiri, walau belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Namun, hidup jarang memberi ruang tanpa ujian. Beberapa minggu kemudian, masa lalu datang mengetuk dengan cara yang tidak sopan. Pria itu, orang yang pernah membuat Xiao Ye percaya bahwa cinta harus menyakitkan, muncul kembali, kali ini lewat pesan singkat.
Kata-katanya tidak kasar, justru terlalu lembut, seperti racun yang dibungkus. Madu. Xiaoye tidak langsung membalas. Ia mematikan ponsel, duduk lama di kamar mandi, lantai dingin di bawah kakinya. Nafasnya pendek, dadanya sesak. Malam itu, ia berkata jujur pada Ming Qiao. Ming Qiao tidak marah. Ia juga tidak bertanya berlebihan. Ia hanya berkata, kamu tidak sendirian. Lagi, keesokan harinya, Xiaoye memblokir nomor itu. Tangannya gemetar saat menekan layar, tapi setelahnya, ada rasa lega yang membuat matanya panas. Aku takut kamu menganggapku lemah, katanya pelan. Ming Qiao menatapnya lama. Aku takut kalau kamu menyimpan ini sendirian. Mereka duduk di lantai, bersandar pada sofa, anak mereka tertidur di atas karpet. Tidak ada solusi instan, tidak ada kata-kata besar, hanya kehadiran. Beberapa bulan kemudian, buku pertama Xiaoye terbit, cetakan kecil, distribusi terbatas. Tidak ada peluncuran mewah. Ia hanya menerima satu kotak buku di rumah. Saat membuka halaman pertama dan melihat namanya tercetak rapi, Xiaoye menangis tanpa suara. Aku melakukannya, katanya. Kamu bertahan, koreksi Ming Qiao. Kehidupan tidak tiba-tiba menjadi mudah. Ming Qiao masih menghadapi tekanan, Xiaoye masih memiliki hari-hari ketika ia ingin menghilang. Tapi kini, ketika gelap datang, mereka tidak lagi berlari sendirian. Di suatu malam yang sangat biasa, Xiaoye menulis di buku catatannya. Aku tidak diselamatkan, aku dipilih, dan aku memilih untuk tinggal. Ia menutup buku itu, menatap ke arah kamar anak mereka, lalu ke arah Ming Qiao yang tertidur di sofa, lelah tapi ada. Untuk pertama kalinya, Xiaoye tidak bertanya apakah kebahagiaan ini akan bertahan. Ia hanya membiarkan dirinya berada di dalamnya. Tahun-tahun berikutnya datang dengan cara yang sunyi. Tidak ada lonceng, tidak ada perayaan besar, hanya perubahan kecil yang baru terasa ketika Xiaoye menoleh ke belakang. Rambutnya kini lebih sering diikat sederhana, tangannya terbiasa dengan berat tas belanja dan buku catatan, dan hatinya tidak lagi selalu siaga untuk disakiti. Anak mereka mulai berbicara. Kata pertamanya bukan ibu atau ayah, melainkan nama kucing tetangga yang sering lewat halaman. Xiaoye tertawa sampai air mata keluar. Ming Qiao hanya menggeleng, tapi matanya hangat. Setidaknya dia tahu apa yang dia suka, katanya. Xiaoye mengerti, belajar menyukai sesuatu, sekecil apapun, adalah keberanian. Buku kedua Xiaoye tidak langsung diterima. Ada revisi panjang, ada email penolakan yang sopan tapi dingin. Malam-malam ketika layar laptop menyala terlalu lama, Ming Qiao sering bangun hanya untuk meletakkan selimut di bahunya. Kalau capek, berhenti, katanya. Tapi aku tidak mau berhenti, jawab Xiaoye. Ming Qiao tidak membantah. Ia hanya duduk menemani, diam. Suatu hari, Xiaoye diundang untuk berbicara di sebuah acara kecil, ruangan sederhana, kursi plastik. Pendengar tidak sampai 50 orang. Ia hampir membatalkan. Tapi ketika berdiri di depan mikrofon, melihat wajah-wajah asing yang menunggu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia berbicara tentang menulis, tentang diam, tentang memilih untuk tinggal ketika pergi terasa lebih mudah. Beberapa orang menangis, beberapa hanya diam. Itu cukup. Di antara hadirin, ada seorang perempuan muda yang mendekat setelah acara selesai. Aku pikir aku rusak, katanya pelan. Xiaoye tersenyum lembut. Aku juga dulu berpikir begitu. Kalimat itu sederhana, tapi Xiaoye tahu betapa beratnya dulu ia mengucapkannya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Ming Qiao menghadapi perubahan besar. Ia menolak posisi yang lebih tinggi demi jam kerja yang lebih manusiawi. Banyak yang menganggapnya bodoh. Tapi setiap sore, ketika ia pulang dan melihat anak mereka berlari menyambut, ia tahu pilihannya. Aku tidak mau sukses sendirian, katanya. Ada hari-hari ketika Xiaoye masih terbangun dengan mimpi buruk. Ada pagi ketika Ming Qiao duduk lama menatap kopi yang sudah dingin. Mereka tidak selalu tahu cara memperbaiki satu sama lain. Tapi mereka tahu cara tinggal. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, tidak ada pesta. Mereka hanya pergi ke pantai kecil yang sepi. Anak mereka bermain pasir, tertawa tanpa beban. Xiaoye duduk di samping Ming Qiao, angin laut mengacak rambutnya. Kamu menyesal,
Tanya Xiaoye tiba-tiba. Ming Qiao berpikir lama. Ada banyak hal yang tidak sempurna. Tapi aku tidak ingin versi hidup yang tanpamu. Xiaoye mengangguk. Ia juga tidak. Saat matahari terbenam, langit berubah warna pelan-pelan, seperti luka yang akhirnya menutup. Bekasnya masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan mutlak. Tidak ada garis akhir yang jelas. Karena hidup, mereka bukan tentang mencapai akhir, melainkan tentang berjalan, hari demi hari, tangan di tangan, dengan keberanian yang terus dipelajari ulang. Pagi itu datang dengan cara yang sangat biasa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda apapun. Xiaoye bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sambil sesekali menoleh ke arah kamar anak mereka yang masih tertidur. Ada rasa tenang yang aneh, seperti jeda panjang belum sesuatu berubah, meski ia belum tahu apa. Ming Qiao duduk di meja, membaca berita di ponselnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah yang berat. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan napas dan mulai lupa. Bagaimana rasanya bernapas tanpa beban? Kamu mau ikut ke rumah sakit nanti? Tanya Xiaoye pelan. Ming Qiao mengangguk. Aku sudah izin setengah hari. Pemeriksaan itu sebenarnya rutin. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada keluhan besar. Tapi, Xiaoye tetap merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggenggam tangan Ming Qiao lebih erat saat mereka duduk berdampingan di ruang tunggu. Hasilnya tidak buruk, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Dokter berbicara dengan nada datar, menjelaskan dengan istilah medis yang terdengar terlalu panjang. Xiaoye mendengarkan sambil berusaha tidak membayangkan hal-hal terburuk. Ming Qiao bertanya seperlunya, mencatat, tetap tenang seperti biasa. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Aku baik-baik saja, kata Xiaoye akhirnya, seolah menenangkan dirinya sendiri. Ming Qiao tidak langsung menjawab. Aku tahu, tapi kita tetap hadapi ini bareng. Kata kita itu kembali menjadi jangkar. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan. Xiaoye lebih sering lelah, lebih sering diam. Ada saat-saat ketika ia merasa marah tanpa alasan, lalu merasa bersalah karena marah. Ming Qiao belajar membaca. Perubahan kecil itu, cara Xiaoye menahan napas, cara matanya kosong terlalu lama. Suatu malam, Xiaoye berkata, aku takut kembali jadi orang yang sama seperti dulu. Ming Qiao menatapnya lama. Kamu bukan orang itu lagi. Tapi kalau kamu jatuh pun, aku tidak pergi. Kalimat itu tidak terdengar heroik. Justru terlalu sederhana. Dan karena itu, Xiaoye mempercayainya. Anak mereka mulai merasakan perubahan. Ia menjadi lebih lengket, lebih sering memanggil ibu. Lebih sering menangis tanpa sebab jelas. Xiaoye memeluknya lebih lama, mencium rambutnya. Menyimpan rasa takutnya sendiri di tempat yang lebih dalam. Aku mau kamu ingat ibumu sebagai orang yang berani, bisiknya suatu malam saat anak itu tertidur. Menulis kembali menjadi sulit. Kata-kata terasa berat, seperti harus ditarik satu persatu dari dasar dada. Ada halaman-halaman kosong yang dibiarkan berminggu-minggu. Tapi Xiaoye tidak membenci dirinya karenanya. Ia belajar bahwa diam juga bagian dari proses. Suatu sore, Ming Qiao pulang lebih awal membawa bunga kecil dari pinggir jalan. Tidak dibungkus, tidak istimewa. Aku lihat ini dan kepikiran kamu, katanya. Xiaoye tertawa pelan. Kenapa? Karena tidak sempurna, tapi tetap tumbuh. Malam itu, Xiaoye menulis lagi. Bukan untuk buku, bukan untuk siapapun. Ia menulis tentang takut, tentang tubuh yang rapuh, tentang cinta yang tidak menjanjikan keajaiban tapi menawarkan kehadiran. Hari-hari tetap berlalu. Ada pemeriksaan lanjutan, ada hasil yang membuat lega, ada juga yang membuat dada sesak. Tapi setiap kali Xiaoye merasa hampir runtuh, ia menemukan Ming Qiao di sana, di dapur, di ruang tunggu, di sisi tempat tidur. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan penting, hidup tidak pernah berhenti menguji, tapi ia juga tidak lagi sendirian menghadapinya. Hari itu dimulai dengan hujan ringan yang turun sejak subuh. Bukan hujan deras, hanya rintik yang membuat udara dingin dan jalanan basah. Xiaoye duduk di dekat jendela, secangkir teh di tangannya. Menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Tubuhnya terasa sedikit lebih baik hari itu, tapi pikirannya masih sering melayang. Anak mereka berlari kecil di ruang tamu,
membawa buku bergambar yang sudah lusuh. "Ibu, bacain," pintanya, suaranya cerah. Xiaoye tersenyum dan menepuk sofa di sampingnya. Saat membaca, suaranya sempat serak di beberapa kata. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. Anak itu tidak protes. Ia hanya bersandar lebih dekat, seolah mengerti. Ming Qiao mengamati dari dapur. Pemandangan sederhana itu membuat dadanya menghangat. Sekaligus sesak. Ada ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan, tapi selalu ada. Bagaimana jika suatu hari semuanya berubah terlalu cepat? Sore itu, hasil pemeriksaan lanjutan datang. Kali ini lebih jelas. Ada perawatan yang harus dijalani. Tidak sebentar, tidak mudah. Tapi juga bukan vonis akhir. Dokter berbicara jujur, tanpa menakut-nakuti. Xiaoye mengangguk sepanjang penjelasan, menyimpan semua emosi untuk nanti. Baru ketika sampai di rumah, ia duduk di lantai kamar dan menangis tanpa suara. Tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar. Ming Qiao ikut duduk, tidak memeluk dulu. Ia menunggu sampai Xiaoye mengangkat kepala sendiri. "Aku capek," kata Xiaoye. "Aku capek, harus kuat lagi." "Kamu tidak harus kuat," jawab Ming Qiao pelan. "Kamu hanya harus jujur." Kalimat itu membuat Xiaoye menangis lebih keras. Tapi setelahnya, napasnya terasa lebih lega. Hari-hari perawatan dimulai. Ada jadwal, ada obat, ada efek samping yang membuat tubuhnya terasa asing. Xiaoye belajar menerima bantuan tanpa merasa gagal. Ming Qiao belajar melakukan hal-hal kecil, mengepang rambut, menyiapkan makanan hambar, mengingat jam obat. Anak mereka bertanya polos, "Ibu sakit?" Xiaoye menatap mata kecil itu. "Ibu lagi berobat supaya tetap bisa main sama kamu." Anak itu mengangguk, puas dengan jawaban sederhana. Menulis kembali datang dalam bentuk yang berbeda. Xiaoye tidak memaksa cerita panjang. Ia menulis kalimat-kalimat pendek, kadang hanya satu baris sehari. Tapi setiap baris adalah pengakuan bahwa ia masih di sini. Ada malam-malam ketika rasa takut datang tanpa izin. Ketika Xiaoye membayangkan kemungkinan terburuk dan dadanya terasa sempit. Di saat-saat itu, Ming Qiao selalu terbangun meski Xiaoye tidak bersuara. "Aku di sini," katanya setiap kali. Perawatan itu tidak mengubah Xiaoye menjadi orang baru. Ia tetap punya hari buruk, tetap punya ketakutan lama, tapi ada perbedaan yang nyata, ia tidak lagi melawan sendirian. Suatu pagi, setelah minggu-minggu yang berat, Xiaoye bangun dengan rasa ringan yang jarang ia rasakan. Matahari masuk lewat celah tirai. Anak mereka masih tidur, Ming Qiao di sampingnya, satu tangan terulur ke arahnya tanpa sadar. Xiaoye menatap tangan itu lama, lalu menggenggamnya. Ia tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tidak ada kepastian, tidak ada janji kosong. Tapi pagi itu, dengan cahaya lembut dan napas orang-orang yang ia cintai di sekitarnya, Xiaoye tahu satu hal dengan jelas. Hari-hari setelah itu tidak lagi dihitung berdasarkan tanggal, tapi berdasarkan perasaan. Ada hari yang terasa panjang meski matahari belum tinggi, ada juga hari yang berlalu begitu cepat sampai Xiaoye lupa bahwa tubuhnya sedang berjuang. Perawatan membuatnya lebih sering terjaga di malam hari. Ketika dunia terasa terlalu sunyi, pikirannya menjadi terlalu ramai. Xiaoye bangun pelan agar tidak membangunkan Ming Qiao, lalu duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Ia menatap dinding kosong, membiarkan rasa takut datang dan pergi. Suatu malam, Ming Qiao tetap bangun. "Kamu mau sendiri?" tanyanya lirih. Xiaoye menggeleng. "Temenin aku aja, tidak usah ngomong." Ming Qiao duduk di lantai di sampingnya. Mereka tidak bersentuhan, tidak berbicara. Hanya dua orang yang berbagi kesunyian. Dan entah bagaimana, itu cukup. Tubuh Xiaoye berubah. Rambutnya menipis, wajahnya lebih pucat. Ada hari ketika ia tidak sanggup bercermin. Ming Qiao tidak pernah mengatakan apapun, tapi setiap pagi ia tetap menatap Xiaoye. Dengan cara yang sama, tenang, penuh perhatian, tanpa kasihan. Suatu hari, Xiaoye memotong rambutnya sendiri. Pendek, tidak rapi. Saat potongan terakhir jatuh ke lantai kamar mandi, tangannya gemetar. "Ini aku sekarang," katanya pelan pada cermin. Ming Qiao berdiri di ambang pintu. "Dan aku masih di sini." Anak mereka sempat terkejut melihat perubahan itu. Ia menyentuh kepala Xiaoye dengan hati-hati.
Ibu beda. Iya, jawab Xiao Ye sambil tersenyum. Tapi masih ibu kamu. Anak itu memeluknya erat, tanpa banyak tanya. Ada hari ketika Xiao Ye marah pada tubuhnya sendiri. Marah karena lemah, marah karena lambat, marah karena tidak bisa kembali seperti dulu. Ming Qiao mendengarkan semua itu tanpa mencoba memperbaiki. Kamu boleh benci, katanya. Asal kamu tetap hidup. Kata-kata itu kasar, tapi jujur. Dan Xiao Ye membutuhkannya. Suatu sore, mereka berjalan pelan di taman dekat rumah. Xiao Ye harus sering berhenti, menarik napas, tapi ia tetap ingin berjalan. Ming Qiao menyesuaikan langkahnya, tidak mendahului, tidak menarik. Kalau capek, kita duduk, katanya. Belum, jawab Xiao Ye. Sebentar lagi, langit sore itu berwarna pucat. Tidak indah,